Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cahaya Maryam dengan NIM 2099 dari kelas 2A. Kali ini saya akan membahas mengenai dinamika kelompok dalam organisasi. Dalam mengenai dinamika kelompok dalam organisasi, kita akan membahas mengenai yang pertama, konsep kelompok, yang kedua mengenai teori-teori pembentukan kelompok, yang ketiga mengenai ciri-ciri kelompok, yang keempat kita akan membahas mengenai jenis-jenis kelompok, dan yang kelima mengenai dasar-dasar daya tarik interpersonal, dan yang keenam mengenai tahap-tahap perkembangan kelompok. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada konsep kelompok. Menurut Robbins, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Nah, sedangkan tim adalah kelompok yang bekerja sama secara dekat untuk mencapai tujuan umum dan bertanggung jawab satu sama lain. Sedangkan di dalam kamus psikologi, kelompok ini didefinisikan sebagai yang pertama. Kelompok didefinisikan sebagai satu kumpulan biji, objek, data, peristiwa, dan seterusnya yang dapat diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, yaitu satu kelompok sosial, dan yang ketiga adalah menempatkan dalam satu kategori atau mengumpulkan jadi satu untuk tujuan tertentu. Dan berdasarkan pengertian tersebut, tim itu ada dalam suatu kelompok atau tim itu adalah bagian dari sebuah kelompok. Lalu tim ini memiliki hubungan psikologis dan sosiologis yang lebih erat di antara anggotanya dalam proses pencapaian tujuan. Nah, keeratan tersebut terbentuk karena yang pertama adanya rangka waktu yang terbatas dalam pemecahan masalah atau pencapaian tujuan tim. Lalu yang kedua, berdasarkan kondisi tersebut, intensitas hubungan atau interaksi antar orang dalam tim terkoordinasikan lebih intens. Lalu yang ketiga yaitu tim memiliki target sasaran atau tujuan yang lebih spesifik sehingga memberikan arahan yang lebih jelas untuk perilaku setiap orang. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu ada teori-teori pembentuk kelompok. Teori yang pertama ada teori kedekatan atau proximity theory. Nah, menurut teori ini, seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Nah, ketika orang berdekatan secara geografis, baik tempat sementara, rumah, atau berbagai aktivitas keseharian yang dilakukan, maka orang-orang tersebut akan lebih memungkinkan untuk memiliki intensitas yang lebih tinggi satu sama lain. Nah, ketika hal ini terjadi, maka orang-orang akan memiliki peluang yang sama untuk membentuk suatu kelompok. Dan teori yang kedua ada teori George Homans yang dibentuk oleh George Homans. Nah, menurut teori ini, pembentukan kelompok berdasarkan aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen. Nah, teori ini memandang 3 asumsi dalam proses pembentukan kelompok. Asumsi yang pertama yaitu adalah semakin banyak aktivitas seseorang dilakukan dengan orang lain, maka semakin beraneka interaksinya dan juga semakin kuat tumbuhnya sentimen mereka. Lalu yang kedua yaitu semakin banyak interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas dan sentimen yang ditularkan pada orang lain. Dan yang ketiga yaitu semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan dan dipahami orang lain, maka semakin banyak kemungkinan ditularkannya aktivitas dan interaksi. Dan teori yang ketiga ada teori keseimbangan pembentukan kelompok atau a balanced theory of group formation. Nah, teori ini dikemukakan oleh Theodore Newcomb pada tahun 2012. Nah, menurut teori ini, seseorang tertarik kepada orang lain dan membentuk kelompok didasarkan pada kesamaan sifat masing-masing di dalam menanggapi suatu tujuan dan relevan antara satu sama lainnya.
Dan teori yang keempat yaitu ada teori pertukaran atau exchange theory. Nah, menurut teori ini, pembentukan kelompok itu memungkinkan terjadi karena seseorang atau sekelompok orang memberi sesuatu kepada orang lain atau pihak lain untuk mendapat sesuatu balasan dari orang atau pihak lain tersebut. Di teori yang kelima ada teori alasan-alasan praktis. Nah, menurut teori ini, kelompok akan terbentuk karena alasan-alasan yang sifatnya praktis, yaitu seperti ekonomi, keamanan, atau alasan-alasan sosial lainnya. Nah, kelompok-kelompok ini cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang mengelompok tersebut. Nah, berdasarkan kelima teori tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan suatu kelompok selalu didasarkan pada suatu alasan atau suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang membentuk kelompok tersebut. Teori ini juga dapat menjadi dasar analisis terhadap mengapa seseorang melakukan afiliasi, kolaborasi, atau berkoalisi dengan orang atau kelompok lain di dalam atau di luar organisasi. Teori ini juga dapat menjadi dasar analisis mengenai semangat, motivasi, dan kepuasan kerja seseorang dalam suatu kelompok atau dalam mencapai tujuannya. Pembahasan selanjutnya ada mengenai ciri-ciri kelompok. Menurut Joseph Reid pada tahun 2010, ciri-ciri kelompok diantaranya yang pertama ada 2 orang atau lebih. Nah, sebagaimana pengertian dari kelompok sendiri, yaitu kelompok adalah sekumpulan orang atau minimal 2 orang yang berinteraksi untuk mewujudkan suatu tujuan. Dan ciri yang kedua yaitu berinteraksi satu sama lain. Maksudnya yaitu adalah interaksi antar orang dalam kelompok ditujukan untuk meningkatkan kapasitas atau memudahkan upaya pencapaian tujuan. Yang ketiga ada saling membagi tujuan yang sama. Maksudnya adalah dasar interaksi orang di dalam kelompok adalah kesamaan alasan mereka bergabung menjadi suatu kelompok. Dan ciri yang keempat yaitu melihat dirinya sebagai suatu kelompok, yaitu orang-orang yang berinteraksi dalam kelompok melihat atau memandang kelompoknya sebagai suatu kesatuan atau sistem. Pembahasan yang selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Jenis yang pertama ada kelompok primer atau primary group, yang mana pengertiannya adalah sebuah kelompok yang ditandai dengan adanya sifat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka di antara anggota kelompoknya. Jenis yang kedua ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah merupakan kelompok yang dengan sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, sedangkan kelompok informal merupakan kelompok-kelompok yang tumbuh dan interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang dalam suatu kelompok formal. Jenis yang ketiga ada kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka merupakan kelompok yang secara ajak atau konsisten dan terus-menerus mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan pembaharuan yang diperlakukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kelompok tertutup merupakan kelompok yang kecil kemungkinan menerima suatu perubahan atau pembaharuan. Mereka adalah kelompok yang jarang berinteraksi dengan lingkungan di luar kelompoknya. Dan yang keempat ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok di mana seseorang melakukan referensi atasnya. Ada dua fungsi referensi. Yang pertama yaitu fungsi perbandingan sosial atau social comparison, dan yang kedua adalah fungsi pengesahan sosial atau social validation. Pembahasan selanjutnya ada dasar daya tarik interpersonal. Nah, di sini ada beberapa alasan yang menjadi daya tarik antar orang dalam kelompok, yaitu yang pertama, kesempatan untuk berinteraksi. Maksudnya adalah daya tarik antar orang memungkinkan muncul dari adanya kesempatan interaksi antar satu orang dengan orang lainnya. Nah, daya tarik ini dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, hal yang berhubungan dengan jarak fisik, dan yang kedua yaitu jarak psikologis dan arsitektur. Nah, alasan yang kedua yaitu status, yang mana kesamaan status akan memunculkan daya tarik antar individu sehingga akan memunculkan ikatan kelompok atau bahkan tim.
Alasan yang ketiga yaitu kesamaan latar belakang. Latar belakang yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan akan menjadi daya tarik antar individu. Hal ini dikarenakan kesamaan latar belakang akan mengikat emosi antar individu tersebut. Dan alasan yang keempat yaitu adalah kesamaan sikap. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tahap-tahap perkembangan kelompok. Menurut Robbins, pada tahun 2003, tahap-tahap perkembangan kelompok ada 5, yaitu yang pertama pembentukan, yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Lalu tahapan yang kedua yaitu keributan, yang dicirikan oleh konflik di dalam kelompok. Yang ketiga ada penormaan, yang dicirikan oleh hubungan karib dan kekohesifan atau saling tertarik. Dan tahapan yang keempat ada pelaksanaan, yang dicirikan oleh pergeseran dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain ke pelaksanaan tugas. Dan yang kelima ada reses, yang dicirikan oleh munculnya kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan daripada melaksanakan tugas. Nah, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.